bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Di saat Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita perlu berkat Tuhan sehingga kita sehat dan saat ini bisa bertemu. Kita melaksanakan persekutuan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bersekutu tentu sangat menguatkan kita. Memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tentu menguatkan kita, terkhusus di masa pandemi ini, ya. Dan saat ini kita bisa bertatap muka kembali. Saat ini kita bisa hadir di sini, kita memuliakan Tuhan, dan khusus kepada Bapak Ibu Heru Sungkowo dan keluarga yang saat ini mengenang 100 hari berpulangnya Ibunda tercinta. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua, terkhusus keluarga yang berduka. Saat ini ibadah persekutuan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosafat Aribowo beserta Ibu Pendeta Krisma. Waktu kami persilahkan. Atas berpulangnya Ibunda terkasih Ibu Jumilah. Mari kita akan naikkan nyanyian melalui mau kemana kau arahkan langkahmu, kami ikut kita Raja dan berjalan tak lesu lewat gunung dan dataran. Arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Di negeri yang kamu tuju, apakah harapanmu? Jubah putih dan mahkota, pemberian penebus, minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus, dan kekal bersama Tuhan di negerinya yang kudus. Engkau telah memberkati kami dan juga menuntun kami. Kami boleh sampai ke tempat tujuan, bertemu dengan keadaan selamat bersama keluarga Bapak Ibu Heru Sungkowo pada petang hari ini. Engkau telah jauhkan kami dari mara bahaya, dari segala rancangan jahat, hingga kami boleh berada di tempat ini oleh karena penyertaan dan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan sapaan sabda-Mu di dalam persekutuan doa malam hari ini. Dalam kelemahan, kekurangan akan segala keberadaan kami, maka kami mohon, biarlah Roh Kudus menerangi hati pikiran kami dan menolong kami, hingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu
menyimpan dan merenungkannya dalam hati kami dan melakukannya dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dalam keterbatasannya pula, Tuhan perlengkapi dan Tuhan pakai. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan, mari kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikianlah sabda Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, juga keluarga besar Bapak Ibu Heru, anak-anak dan cucu yang dikasih Tuhan, kita boleh bersyukur diundang dan juga bersama keluarga ini untuk mengadakan ucap syukur dan juga permohonan harapan kepada Tuhan bahwa keluarga hingga saat ini senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan, meski telah ditinggalkan, terpisah dengan orang yang dikasihi, yakni Ibu Jumila. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Israel bahwa mereka seolah atau seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Ya, anak ayam yang kehilangan induknya, yang masih harusnya dalam dekapan sayapnya, tapi mungkin induk itu dimangsa elang atau dimangsa musang, sehingga anak-anak ayam atau kutuk ya itu tidak ada lagi yang menaungi, tidak ada lagi yang melindungi, tidak ada lagi yang mersatukan, sehingga bisa jadi anak-anak ayam itu akan kocar-kacir. Bahkan juga bisa jadi anak-anak ayam itu juga akan dimangsa oleh binatang predator lain. Ya, tentu ketika keberadaan induk ayam itu masih ada, itu akan menjadi pelindung dan juga membawa keutuhan dan kesatuan bagi anak-anak ayam yang tumbuh itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pun demikian kita juga kadang melihat bahwa kiasan itu kadang terjadi juga dalam kehidupan atau realita hidup sehari-hari. Bahwa tidak sedikit keluarga ketika ditinggalkan oleh sosok yang dihormati, ditinggalkan oleh orang tua yang disegani,
Tidak sedikit keluarga yang kemudian juga kocar kacir. Tidak sedikit keluarga yang kemudian justru pengkerengan. Karena apa? Ya mungkin terlibat pembagian warisan, terlibat dengan tarik-menarik hak yang harus mereka dapatkan, sehingga bisa jadi pertengkaran dari tutur kata atau ucapan bisa berkembang pada tindakan. Kalau nggak salah hari ini atau kemarin saya membaca ponakan dan paman berkelahi, tidak hanya adu jotos tapi adu parang. Kenapa? Warisan juga. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai umat percaya, orang-orang Kristen, kita ingin bahwa di dalam hidup keluarga, meskipun ada ataupun tidak ada orang yang kita segani atau kita kagumi, kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Sebab sesungguhnya yang menjadi pelindung, pemersatu itu bukan manusia. Ya, sosok orang tua boleh, sosok orang yang dihormati ada, tapi sesungguhnya bukan itu. Kadang karena pekewo, karena nggak enak, jadi damainya atau rukunnya rukun semu. Begitu orang tua yang disegani di kaum nggak ada, kelihatan watak aslinya masing-masing. Nah, saat ini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes ini, Yohanes 14 ayat 27, bahwa Tuhan Yesus juga pernah mendengar permintaan muridnya ketika Yesus mengatakan, memberitahukan tentang penderitaan dan juga tentang kematiannya. Murid-murid pada ribut, Tuhan, nanti aku yang duduk di sebelah kananmu dan aku yang di sebelah kirimu. Ketika Yesus masih hidup, masih melayani, mereka salah tangkap. Mereka ingin Yesus nanti harus menempatkan salah satu muridnya di tangan kanan dan tangan kirinya, orang-orang yang dipercaya. Ini potensial terjadi keributan dan perebutan kekuasaan. Dan apa yang dipahami dan yang diminta oleh murid, sesungguhnya Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sebab mereka nggak mengetahui apa maksud Tuhan Yesus. Bukan secara jasmani akan mendirikan kerajaan dan kemenangan sebagai raja, tapi melalui penderitaan dan kematian. Sehingga tantangan Tuhan Yesus, apa engkau sanggup ketika harus menerima kenyataan yang berbeda dengan harapannya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada firman Tuhan yang kita dengar saat ini, sesuatu yang disampaikan Tuhan Yesus untuk mengantisipasi supaya murid-muridnya tidak hidup dalam pertengkaran dan juga dalam kebencian atau kehancuran. Apa yang kita dengar dalam ayat 27, ini dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya dalam konteks ketika Tuhan Yesus mengajar dan memberitahukan bahwa tidak lama lagi, itu di pasal 13, aku akan pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi jangan khawatir, aku akan datang lagi. Konteks percakapan Yesus dan para murid ini adalah membicarakan tentang perpisahan yang akan terjadi. Kelak Yesus akan pergi meninggalkan para muridnya untuk kembali kepada Bapa. Maka pesan Tuhan Yesus bahwa sekalipun Tuhan Yesus pergi, Ia mengatakan,
damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini yang menjadikan para murid dan juga para pendengar dan juga kita semuanya harus juga memahami bahwa sesungguhnya damai sejahtera dalam hati dan keluarga, dalam hidup kita ini berasal dari Tuhan Allah, bukan dari manusia, atau apalagi datang dari rasa ewuh pekeuh kita terhadap orang tua. Dan apa yang diberikan Tuhan dan ditinggalkan Tuhan dan diwariskan Tuhan itu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, tidak seperti yang diberikan dunia kepada murid-murid. Yang ditinggalkan manusia sangat mungkin membuat keluarga ini terpecah belah. Yang ditinggalkan manusia bisa jadi membuat kesatuan keluarga menjadi musuh. Ya, contohnya tadi, yang ditinggalkan orang tua, harta kekayaan, kehormatan bisa jadi bahan rebutan, bisa menjadi bahan untuk saling menguasai, bahkan saling mengklaim, aku sing paling benar, aku yang paling berhak, lalu mengatakan yang lain kamu nggak berhak, dan sebagainya. Tapi yang ditinggalkan Tuhan Yesus tidak akan membuat perseteruan ataupun membuat kekacauan, sebab yang ditinggalkan adalah damai sejahtera dalam hati, damai sejahtera di dalam kehidupan. Sebab dari itu Tuhan mengatakan kepada para murid, kalau kamu sudah kutinggalkan dan kamu sudah kuberikan damai sejahtera, maka jangan gelisah dan gentar. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Sebab damai sejahtera Allah itulah yang akan menolong, yang akan memampukan mengatasi setiap persoalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkhusus keluarga besar Bapak Heru yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Jumilah, anak-anak, cucu dan buyut di Cilacap, di Jogja, atau di kota-kota lain, tentu kehilangan dan terpisah oleh sosok orang tua yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan anak-anak, cucu, buyut di dunia ini. Bahwa Tuhan memberikan orang tua menjadikan kita ada di bumi ini, tentu Tuhan juga memberlakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya untuk juga saling mengasihi, menghormati. Orang tua sekalipun mereka adalah orang tua yang dipakai untuk menghadirkan kita, tapi juga di sisi lain orang tua itu juga sesama kita yang harus juga saling mengasihi dan juga menghormati. Maka salah satu perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya dipanjangkan umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah menempatkan orang tua pada hukum yang ke-5 untuk menjadi syarat seseorang mendapatkan umur panjang dan juga damai sejahtera diberkati. Maka kalau kita lihat anak yang kurang ajar, kualat loh kowe. Karena apa? Ya, tidak menghormati orang tua. Ya mungkin orang tua tidak selalu benar. Orang tua tidak selamanya ideal seperti yang seharusnya terjadi. Tapi itu bukan alasan untuk merendahkan dan juga untuk mengabaikan orang tua.
Orang tua pasti punya kekurangan, tetapi kekurangan itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak hormat dan tidak mengasihi. Hak untuk membalas atau untuk menghukum bukan ada pada kita, tapi pada Tuhan. Sebab itu juga Ibu Jumilah semasa hidupnya mungkin juga tidak sempurna, tapi beliau dipakai Tuhan dan juga milik Tuhan. Maka anak-anak, cucu, buyut juga senantiasa harus mengucap syukur pada Tuhan, memiliki eyang, memiliki buyut, memiliki ibu, memiliki mertua Ibu Jumilah. Dan semoga damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan untuk kita semua dan khususnya untuk keluarga Pak Heru juga memampukan kita untuk senantiasa membangun relasi di antara keturunan dari almarhumah Ibu Jumilah. Bapak Ibu Heru dengan adik-adiknya, dengan kakak-kakaknya, tentu tidak ingin seperti induk ayam yang kehilangan, seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tentu ingin supaya anak-anak ayam ini tetap tumbuh bersama, saling menguatkan, saling menopang. Orang tua ya kudu bersama-sama dan bersatu. Karena tadi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini memampukan kita. Kita bukan dari dunia ini, yang seringkali dunia yang ditempati dan yang ditinggalkan untuk orang-orang dunia ini sangat potensial membuat kerusakan. Sing mau nes dulur, dadi orangnya dulur, dadi banyu mau nyawuk, dadi godhong mau nyuwek, neng nek dadi duit kemroyuk gitu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kiranya menguatkan keluarga Pak Heru, Bu Heru, juga anak-anak cucu di Cilacap ataupun dimanapun juga. Ibunda, eyang, buyut, Ibu Jumilah telah diberikan Tuhan menjadi sarana kita ada, keluarga besar ada. Dan kiranya keberadaan beliau senantiasa juga dikenang dan disyukuri. Melalui beliaulah kita boleh ada. Dan Tuhan kiranya menolong keluarga yang tinggalkan untuk tetap tegar, tetap semangat, tidak gelisah dan gentar dalam menghadapi apapun juga. Sebab Tuhan mengatakan, damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita. Ingat akan nama Yesus, yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, suka-suka yang bakal. Bait yang kedua, bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisai. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Ingatlah namanya, suka-suka yang bakal. Bapak Ibu yang terkasih,
kita akan menyiapkan lagu di halaman 27, Kidung Jemaat 438. 453. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika malam hari ini dalam persekutuan doa ucapan syukur keluarga mengenang kepergian Ibu Eyang buyut yang dikasih Ibu Jumilah. Kami bersama-sama sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami terus mengingatnya dalam hati kami. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas. Terlebih lagi Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami, Engkau menghadirkan orang tua, ayah dan ibu bagi setiap kami, untuk kami hormati, untuk kami senantiasa rukun, terlebih lagi dengan keluarga kami selepas kepergian orang tua yang Engkau berikan kepada kami. Dan terlebih lagi ya Bapa, pada petang hari ini kami mohonkan berkat bagi keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu, menantu, demikian pula buyut yang dikasih, terkhusus keluarga anak-anak dari Ibu Jumilah yang ada di Yogyakarta maupun yang ada di Cilacap. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan senantiasa satukan mereka dalam cinta kasih. Mampukan mereka senantiasa mendukung sampai akhirnya nanti. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi anak-anak menantu yang ada di Yogyakarta, keluarga Bapak Genda, keluarga Ibu Tias, keluarga Ibu Dwi, keluarga Ibu Enggar, demikian pula keluarga Bapak Ibu yang sungkawa di tempat ini. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, senantiasa rukun dengan senantiasa mengasihi satu sama lain. Setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka, pelayanan yang Kau percayakan kepada mereka, mampukan mereka untuk senantiasa bersemangat mengerjakannya, menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terlebih lagi ya Bapak, antar saudara senantiasa mendukung dalam suka maupun duka. Kami yakin ya Bapak, Kau menghadirkan sanak saudara bagi Bapak Heru Sungkowo di tempat ini ya Bapak, untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan, meskipun tidak ada lagi ayah ataupun ibu Jumilah di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi kami yakin Kau senantiasa mengingatkan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan tapi lagi keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Ibu Heru Sungkowo bersama anak, menantu, dan juga cucu. Tuhan berkati ya Bapak, selepas kepergian ibunda yang dikasih, selepas mereka merawat dengan penuh cinta kasih, Tuhan, kiranya Kau juga berkati mereka, senantiasa tambahkan berkat rezeki dalam kehidupan keluarga ini. Mampukan mereka untuk menghayati bahwa Kau begitu mengasihi mereka, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan terlebih lagi ya Bapak, mampukan mereka memetik pelajaran selepas mereka merawat, mendampingi Ibu Eyang yang dikasih. Kami yakin ya Bapak, Engkau senantiasa menyertai keluarga di tempat ini. Engkau menjauhkan dari segala macam mara bahaya, dari segala macam yang jahat. Dan terlebih lagi ya Bapak, Bapak Heru Sungkowo, Tuhan berkati, mampukan mereka menjadi contoh teladan yang hidup bagi anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu mereka. Kami yakin ya Bapak, Kau memberkati mereka hari lepas hari. Demikianlah setiap kami yang hadir di tempat ini. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia ya Bapak. Mampukan kami terus menghayatinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Senantiasa menumbuhkan cinta kasih dalam kehidupan keluarga kami, bersama dengan orang tua, bersama dengan pasangan, demikian pula anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami yakin ya Bapak, Kau menyertai kami, Kau senantiasa melimpahkan berkat kepada kami ketika kami senantiasa hidup rukun, senantiasa hidup dalam naungan kasih. Tuhan, jika sebentar lagi kami bersama-sama akan meninggalkan tempat ini untuk kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami ya Bapak, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam yang jahat. Demikian pula keluarga yang akan kami tinggalkan, rumah beserta isinya, Tuhan juga sertai, Tuhan melindungi. Kami serahkan doa kami, harapan kami, dan juga kehidupan kami ya Bapak, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, khususnya keluarga Bapak Ibu Heru Sungkowo, sekalipun Ibu Eyang, buyut yang dikasih, Ibu Jumilah tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan saudara secara fisik, tapi yakinlah Tuhan senantiasa menyertai saudara sampai kapanpun juga, karena Tuhan adalah kawan kita, sahabat kita selama-lamanya. Kidung Jemaat 453 bait 2 dan ketiga, Yesus kawan yang sejati. Demikian Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Ibu Heru Sungkowo, persekutuan doa ucapan syukur mengenang 100 hari kepergian Ibu Eyang yang dikasih Bu Jumilah sudah berakhir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkahi Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya serahkan kembali kepada Bu Dian. Tuhan memberkati kita, menyertai kehidupan kita dan keluarga Bapak Ibu Heru Sungkowo serta keluarga besar. Dan kami Majelis di Blok 2 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas doanya untuk Bapak Ibu Heru Sungkowo dan keluarga di sini merasakan kekuatan atas kehadiran Bapak Ibu semua, merasakan kedekatan dan mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Untuk itu saat ini waktu kami serahkan kepada keluarga untuk memberkati kita semua. Ibu Pendeta, semua saudara-saudara yang telah hadir di sini, saya ucapkan banyak terima kasih atas doanya, dan saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya, firman-Nya dari Bapak Pendeta, juga doanya dari Tuhan. Dan saya terima kasih sekali, rasanya juga Eyang itu masih hidup karena saringnya di ruang tamu, dulu ruang tamu aksesorisnya dulu dirapi-rapi yang indah-indah, ya walaupun murah tapi indah. Setelah saya pikir-pikir, ini aksesorisnya lebih penting untuk ibu saya yang baru kesini gitu. Ya, biar anak-anak, cucu-cucu saya itu ingat ketika pada makan apa ingat Eyangnya. Saya pun demikian, menantu biasanya kan cemburu sama mertua. Kalau suami
menyayang ibunya. Namun saya tidak belajar tidak karena mungkin ya berjalannya waktu dulu, tetapi dosa benar. Dan sekarang saya menemukan hadir lewat dari ibu biasanya. Ternyata ibu saya itu setelah mau meninggal itu bisa pegang tangan saya. Dan air mata sedikit mungkin percaya bahwa dia yang saya ini. Terima kasih. Dan sekarang perang ini menjadi ruang Tuhan yang selama ini saya telah menjalani rumah tangga sudah berapa 4 tahun. Saya cerita pada dari kecil saya diajarkan orang tua diskon keluarga setiap saat. Seringnya malam. Setelah saya menikah diskon keluarga. Ternyata adanya corona ini juga ada penyakitnya juga. Jadi sekarang kita bisa berdoa dan kebetulan di gereja kami juga terpapar dalam pelayanannya, dan kita bisa mengikuti aturan gereja yang sudah ada. Saya seperti itu, tidak usah cari aturan gereja kami sangat luar biasa, tinggal mengikuti. Sekarang suami, anak, menantu, cucu-cucu dengan baik bisa mengikuti aturan gereja, tidak seperti itu yang mungkin seperti yang hati kami. Terima kasih semuanya dan selamat Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Monggo Pak. Isi. Mas, isi. Oh. Bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak kupahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada akan jadi. Nggih, monggo Bu, monggo Pak. Monggo.